Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa abis ibadah atau berbuat baik, tapi kok rasanya hampa gitu? Kayak cuma rutinitas kosong aja? Nah, bisa jadi ruh yang hilang itu adalah keikhlasan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas panduan praktis buat menghadirkan dan menjaga ruh yang super penting ini dalam setiap amal kita. Oke, perjalanan kita bakal ada 5 tahap ya. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu ikhlas. Terus kita lanjut ke persiapan sebelum, fokus pas lagi beramal, dan gimana sikap kita setelahnya. Terakhir, yang gak kalah penting, gimana cara ngejaga apinya biar tetap nyala. Langsung aja, kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama, memahami makna ikhlas. Kenapa ini duluan? Karena ini pondasinya, dasarnya banget. Kalau pondasinya nggak kokoh ya bangunan amal kita bisa goyah kan? Jadi, ikhlas itu apa sih? Gampangnya gini, kita melakukan sesuatu, apapun itu, sholat, sedekah, bahkan senyum ke orang lain, tujuannya cuma satu, murni, cuma buat cari ridho Allah. Bukan buat dapat pujian, bukan biar dinotis orang, tapi tulus, setulus-tulusnya, hanya untuk dia. Nah, ini dia nih. Ada 2 penyakit utama yang bisa ngerusak keikhlasan kita. Penting banget buat kita kenali bedanya. Yang pertama, ria. Ini tuh pas kita lagi beramal, dalam hati pengen dilihat orang, biar dibilang, wah rajin ya. Terus yang kedua, sum'ah. Ini beda tipis. Kejadiannya setelah beramal, kita sengaja cerita-cerita biar didengar orang dan dipuji. Dua-duanya ini hati-hati, kayak pencuri pahala yang nggak kelihatan. Lanjut ke bagian kedua, persiapan sebelum beramal. Ternyata, perjuangan buat ikhlas itu udah dimulai bahkan sebelum kita ngapa-ngapain loh. Kuncinya ada di membangun niat yang kokoh dari awal. Ada 3 langkah praktis di sini. Pertama, luruskan niat. Sebelum mulai, coba deh tanya ke diri sendiri, aku ngelakuin ini buat siapa sih? Jawabannya harus satu dan tegas, buat Allah. Kedua, pahami tujuan amalnya. Kenapa kita disuruh sholat? Apa hikmahnya sedekah? Biar makin mantap. Dan yang ketiga, bersihkan hati kita dari bibit-bibit pengen dapat pujian dari manusia. Oke, niat di awal udah mantap nih. Tapi tantangan berikutnya ada pas kita lagi di tengah-tengah beramal. Nah, sekarang gimana caranya biar hati kita tetap hadir dan fokusnya nggak kemana-mana? Waktu lagi beramal, coba deh kunci fokus kita hanya pada Allah. Secara aktif, lawan keinginan buat pamer. Tapi, ada yang menarik nih. Ada pengecualian. Menampakkan amal itu ternyata boleh, asal niatnya bener-bener tulus buat kasih contoh dan motivasi orang lain. Dan benteng pertahanan kita yang paling kuat, sadar sepenuhnya kalau Allah itu maha melihat. Ini penjaga terbaik dari bisikan ria dan sum'ah. Baik, amalnya udah selesai. Perjuangannya selesai juga dong? Eits, tunggu dulu. Ternyata belum. Fase ketiga ini justru sering banget kelupaan. Yaitu gimana sikap kita setelahnya buat merawat buah dari ibadah yang baru aja kita kerjakan. Jadi, begitu selesai, langkah pertama adalah akui kelemahan diri. Sadari kalau ibadah kita ini pasti banyak kurangnya, jauh dari sempurna. Terus, gantungkan semua harapan kita cuma ke Allah. Semoga Dia mau terima. Jauhi banget rasa bangga diri atau sombong. Dan terakhir, ganti perasaan itu dengan rasa syukur. Bersyukur karena Allah lah yang udah kasih kita kekuatan buat bisa beramal. Nah, sekarang kita geser sedikit ya, dari ngomongin satu perbuatan ke gimana caranya biar ikhlas ini jadi kebiasaan jangka panjang. Gimana caranya biar api keikhlasan ini nggak cuma nyala sesekali, tapi terus membara secara konsisten dalam hidup kita. Ada 4 kebiasaan yang bisa jadi bahan bakar kita nih. Pertama, jangan pernah bosan buat berdoa. Minta terus ke Allah supaya dikasih keikhlasan. Kedua, interaksi rutin sama Al-Quran. Dibaca, dipahami, itu bisa nguatin iman banget. Ketiga, terus belajar, datang ke majelis ilmu. Dan keempat, coba deh fokus ke hal-hal yang bermanfaat aja dan hindari perbuatan yang sia-sia. Jadi, ini dia kesimpulannya. Ikhlas itu bukan sekedar pelengkap, bukan sekedar hiasan. Dia adalah ruhnya, nyawanya setiap amal. Tanpa ruh itu, amal ibadah bisa terasa berat banget. Kayak beban. Dan yang lebih serem lagi, bisa jadi nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama ambil waktu sejenak buat merenung. Sebentar lagi mungkin kita mau sholat, mau lanjut kerja, atau sesederhana mau senyum sama orang di rumah. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Dengan niat apa kita akan memulai amal kita selanjutnya?
Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.